Cek. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mas Rizal. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Imam sehat? Lagi sibuk. Kak Rinto sehat? Supri di Supri. Supri belum datang ya? Bisa dadi kanca aku malam ini Supri. Supri. Alhamdulillah kalau dia tidak datang. Nama baik saya yang terancam ya kalau dia datang. Oke. Acara malam ini kebetulan penanggung jawabnya saya disuruh Mas Teddy. Nanti juga teman-teman membacakan puisi atau terserah, yang penting perform, meramaikan malam Selasa Sastra. Tapi yang jelas temanya adalah hujan, Juli, dan buku apa judulnya nggak paham, lali, bukunya Mbak Rizka Kahiyang. Sambil menunggu Mbak Rizka sama Mbak Joana, kita buka dulu Selasa Sastra malam ini. Nanti karena Mas Rizal sudah siap membacakan puisi romannya. Aku belum. Kemarin udah bilang, udah WA, ini Pak aku malam nggonmu arep ngisi sing romantis ngono iki Mbak Jan, Mbak. Oke, siap, tak tunggu pokoke romantismu. Oke. Mungkin akan saya buka dulu dengan puisi saya, bentar. Ayo dengan doa. Udah tahu. Udah tahu ya Mas, lali Mas. Langsung puisi itu berdoa, Mas. Oke. Masuk. Oh ya, untuk pada malam hari ini yang akan menjadi opening Selasa Sastra di malam hari ini, puisinya berjudul apa, Mas? Ini bukan puisi saya, soalnya gini Mas. Saya cuma menunggu puisi karya Mas Rizal. Itu yang paling istimewa buat saya malam ini. Wah. Untuk apa menunggu puisi dari saya? Kan sudah jelas Mas Hanif sendiri kan gridnya sudah seorang juri dan narasumber. Pasti akan bisa melahirkan puisi yang lebih istilahnya nusuk filmnya. Soalnya gini, aku dengar curahan-curahan hatimu di meja sambil ngopi kayak gitu. Itu menurut saya sangat apik kalau dibuat puisi. Apiknya apa? Kata Mas Rizal tadi, diksi yang apa? Lupa saya. Spontan soalnya. Mau ngomong apik saiki lali. Spontan soalnya. Jadi Oke. lupa. Saya bacakan satu puisi Mas Rizal. Ini karya Acep Zam-Zam Nur. Oke, boleh. Rubiah. Di suatu pagi angin bertutur padaku tentang burung-burung migran yang lupa akan jalan pulang, tentang para pengungsi yang terusir oleh gempa dan gelombang besar, tentang puing-puing yang menyisakan cerita, juga anak-anak yang hanyut terseret arus. Di suatu siang angin bertutur padaku tentang gunung-gunung yang habis dikeruk segala kandungannya, tentang lubang-lubang gelap, tentang hutan belantara yang tinggal dongengan. Keserakahan telah merampas semuanya tanpa sisa, juga makam leluhur yang entah menjelma apa. Di suatu senja, angin bertutur padaku tentang seorang nelayan yang pergi melaut dan menyongsong maut, tentang hikayat-hikayat yang dicatat sepanjang pelayarannya melintasi batas, tentang nubuat-nubuat yang membuatnya terseduh, juga cinta lama yang mendatangkan bencana. Acep Zam-Zam Nur. Iki lho, jalan sing apik iki lho. Juga cinta lama yang mendatangkan bencana iki lho. Itu kemungkinan pada akhirnya akan berubah menjadi sebuah kenangan ya, Mas. Kenangan. Tapi kenangan bisa terhibur dari cinta yang baru ya. Cinta yang baru itu mungkin agak sulit Mas menemukannya. Kok sulit lah? Fotografer sulit deh. Fotografer sudah menemukan. Mas. Asik. Saya sebenarnya bukan fotografer. Tapi Saya identitas.
Ya kebetulan suka saja gitu main foto, terus suka aja nulis, suka aja bergelut di seni rupa sebagai pengamat. Pengamat apa sih? Pengamat apa? Ya pengamat karya era-era sekarang dan dulu itu perubahannya seperti apa, transisi pemahamannya itu sampai mana gitu untuk era. Tapi memang saya akui loh, iki Mas Ted. Sobat Jenar Rizal itu multi talent. Betul. Ya toh? Semua bisa loh. Nanggon puisi oke. Yang sulit mendapatkan cintanya, Mas. Ah. Tapi kan mencuri bisa lah. Mencuri Oke. apa? Mencuri. Mencuri apa? Apa mau Mas? Momen. Momen Asik. ya. Oh, Fenomena. kano ya? Fenomena. Bicara tentang momen dalam sebuah fotografi bagi saya itu sangat urgent, Mas. Apalagi itu objek yang bergerak. Pasang lampu. Nah, ketika seorang fotografer semisal menunggu momen sunset gitu, dia harus sudah di sana setengah hari untuk menunggu momen itu supaya tidak terlewat. Nah, itu yang sebenarnya agak sulit. Nah, penuh kesabaran, ketelatenan. Kesabaran dan ketelatenan seperti pas ini menciptakan apa jenane, menciptakan puisi sing nang kono bahasa Jawa enggak apa-apa lah ya, campur ya. Wis Madura sih gak iso. Apa mau menciptakan puisi yang imajinasinya itu Mas Rizal mendapatkan dari wajah-wajah yang kamu incar. Bisa juga lah ya. Wajah-wajah yang diincar gimana nih? Kok wajah-wajah atau cuman wajah tok Mas iki? Wajah-wajah atau cuman wajah tok iki? Yang lainnya kan wajah cenderung palsu. kan ya? Arahnya cenderung ke ekspresi sebenarnya. Ekspresi. Nah, berbicara mengenai sebuah ekspresi dalam foto gitu. Sebenarnya ada yang menarik, Mas. Apalagi itu ketika sedang street fotografi. Nah, itu kan bisa melihat fenomena-fenomena sosial yang berada di lingkungan di mana kita mempotret itu. Jalan mana saja atau area mana saja. Nah, itu yang menarik di situ sebenarnya. Tapi jadi saya pengen tanya Mas Rizal. Ini kan acara saya ya, Mas ya. Nanti bebas lah ya. Bebas, pen. Ini untuk podcast loh nih. Loh, Podcast mau isi acara terserah saya loh ya. Podcast lo nih. Mau isi acara aku berarti ya. Aku Acara nanya aku kru ini. Mas. Oke. Jadi pengen tanya Mas. Ketika Mas Rizal itu mencari dan menemukan wajah yang dicari Mas Rizal, itu yang pertama kali Mas Rizal ingin sampaikan apa? Dalam bentuk puisi atau justru ke gambar lukisan-lukisan atau apalah yang bisa sekali muncul saat itu juga ketika melihat wajah yang dicari Mas Rizal dan ditemukan seperti yang sudah di HP saya. Hanya ada satu kata, Mas. Hanya ada satu kata. Apa itu? Subhanallah, sedalam-dalam. Oh. Selawat Mas. Astagfirullahaladzim. Kira lurusno ya. Subhanallah ya berarti ya. Karena apa? Kenapa kok subhanallah? Ternyata Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan segala kelebihannya masing-masing gitu. Jal. Karena ora tau ngaji. Kudune selawat ah. Salawat sebeb. Itu Kena. Nyandak ngono itu. le selawat ini, Mas. Tengah wengi wis sepertiga malam. Oh, selawat 5 jari. Oh, sholawat di tengah malam tuh Mas. Betul. Karo ngedep iki mau. Ora. Tak kaget. Iya. Nih, iki jatahku le mau puisi kapan ya? Iya kondisi. Karena salah aku Jal. Oh, ini talk show dulu ya? Iya. Iya. Selamat datang Mbak Joana. Sehat? Alhamdulillah. Mbak Joana udah datang Mas Rizal. Silahkan baca puisinya yang mau dibaca. Tapi saya harap tema romantis, oke? Biar nggak hatimu itu nggak terlalu berat loh Mas Rizal. Diungkapkan di sini, oke ya? Oke. Menyambung puisi Anda tadi, Mas. Saya ingin juga ikut membacakan puisi Ajab Yam Nur dengan judul Di Atas Umbriya.
Di atas Umbria, rambut-rambut cahaya yang dikibarkan angin musim panas seperti melukisi wajah langit dengan garis-garis keperakan siang hari. Di udara, sebuah lonceng berayun-ayun, bunyinya mendekati sunyi. Seekor kuda melompat, rumput-rumput tegak pada maut yang tak nampak. Lalu cahaya tiarap sepanjang perbukitan. Matahari meletakkan sumbunya di atas batu. Sayur-sayur mekar dalam cahaya. Kusentuh kibaran rambutmu dan kulihat jurang di kedalaman mata. Seorang wanita telanjang di bawah matahari dengan kaki yang menjulur ke tengah danau. Ku kenang pantai-pantai tropika yang jauh, juga wanita-wanitanya yang hijau kekuningan seperti mangga. Kubayangkan air segar kelapa muda. Lalu aku pun terlentang di bawah matahari, telanjang dalam tatapanmu yang berduri. Di sini, setiap pohon membuahkan kata-kata. Setiap buah adalah kebajikan sekaligus dosa besar. Aku tak tahu bagaimana kau tanam kata-katamu di tanah dan menjelma petuah. Sementara tubuhmu yang puam bersautan dengan tiang-tiang beton, bentangan kawat listrik, serta jalan aspal yang hitam dan berkilat di kejauhan. Kulihat kereta api merayapi waktu pada jalurnya yang pasti. Terowongan-terowongan muncul dari setiap penjuru. Seekor kuda putih. Suara gaib yang berayun-ayun di udara itu adalah patung dewa yang pecah. Aku menanam tangan. Leherku memanjang serta pikiranku bertaburan di ladang. Kuperas darahku dan kusuling racunnya yang murni. Kemabukan adalah jalan yang menanjak di bumi sambil merangkak di antara botol-botol yang menjulang. Kudendangkan mantra-mantra suciku pada alam raya. Sayur-sayur menyala dalam sentuhanku. Tanah keras bagai gembur serta penuh birahi. Lalu sebagaimana makhluk-makhluk kiasan lainnya, kau membakarku dengan kebenaran sesaat. Bunga api dipancarkan payudaramu yang meledak. Acep Yam Nur 1993. Terima kasih waktunya Mas Hanif. Silahkan untuk acara selanjutnya atau untuk pembaca selanjutnya. Silakan tunjuk Mas Rizal. Oh ya, sebenarnya agak rugi ya Mas kalau kepala suku Selasa Sastra tidak kita berikan waktu untuk memberi sambutan juga untuk membacakan sebuah karyanya. Benar. Silahkan Mas Rizal. Oh ya, untuk kali ini silahkan kepada Mas Teddy Kusyairi selaku kepala suku dari Selasa Sastra untuk memberikan sambutan opening dan membacakan satu karya puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak pengajian. Aduh Mas Hanif ini kan santri di Al Imdad, jadi nek rada setrum rada ngaji-ngaji sithik ngono ya. Sepuntane nggih. Salam ngagem Pak Yayi. Terima kasih Mas Hanif yang telah melaksanakan Selasa Sastra pada kesempatan kali ini, Mas Hanif Hilmi Ali. Sama-sama Mas.
Kalau di luar Selasa Sastra dia sudah sangat terkenal, nulis puisi, nulis cerpen, nulis novel. Cahaya Kauman ya salah satunya novel itu. Aku membayangkan teman-teman yang belum memiliki novel Cahaya Kauman silakan beli novelnya. Luar biasa, biografi seorang kiai yang lahir di Jogja, wah, dan itu menginspirasi pondok pesantren banyak di Nusantara. Jadi harus dibeli ya, lewat saya. Tawannya enak ya Mas. Jangan lupa nanti klik di sini. Malam hari ini termasuk istimewa karena nanti kita juga akan meluncing sebuah buku kumpulan puisi karya temannya Mas Hanif, saya lupa namanya. Sudah datang, Mbak Sinten asmane? Lali. Mbak Rizka. Mbak Rizka. Nanti puisi judulnya apa biar nanti disebutkan di belakang. Perapal-apal ya. Wis tuwa. Penyakitnya wong tua itu kayak gitu, sok lali. Tapi moderator sudah datang malam hari ini. Terima kasih Bu Jo. Oke, mau berbagi rezeki katanya. Ya, Selasa Sastra itu memang ruang publik untuk berbagi rezeki. Salah satunya rezeki dalam bentuk puisi. Istimewa juga di sini teman-teman, ada Pak Komandan dan Bu Kapolda di kawan. Biasanya tuh kalau gitar gowong. Biasanya kalau datang ke sini bawa gitar, nyanyi kelingan zaman nom dhisik. Lek saiki wis tuwa ketok ya beda. Ompong kok dadi sudah iso nyanyi rada silih seper. Terima kasih juga teman-teman yang ada di sana, teman-teman dari Pematera juga datang gitu. Si copet, perempuan copet itu sudah datang. Duduk manis di sana. Terima kasih juga teman-teman yang kemarin ini dari Bantul, teman-teman yang ikut temu karya sastra ya. Wah, luar biasa malam hari ini hadir di Selasa Sastra ini. Murid cerpen. Muridnya Mas Eko, Pak Eko ini murid Anda ke sini nyasar ya. Kencan malam Selasa. Terima kasih Mbak Nani, Mbak Alma, ini tokoh-tokoh semua yang di sana. Informasinya yang pertama begini, yang belum membayar kaos. Oh iya Mas, Aku kan, loh aku ki nek koyo ngono ki kelingan Mas. Nah jangan nyekel duitnya dudu nyong lah. Nanti silakan bayar kaos ke Mas Haryanto. Barangkali Mas Haryanto duduknya agak menepi ke barat biar nanti teman-teman bisa cepat menghubungi. Itu Mas Haryanto yang ada di sebelah timur itu ya. Silakan nanti yang belum bayar kaos supaya bulan depan kaosnya sudah bisa dipakai di acara Selasa Sastra Agustus yang akan dihandle Mbak Joanna. Nah selanjutnya malam hari ini saya sekaligus menginformasikan hal istimewa Mbak. Beberapa teman itu kan jaluk atau mengusulkan atau mendorong Selasa Sastra menerbitkan buku lagi, ya toh? Nah, kemarin sudah pernah menerbitkan Omnibus. Nah tahun ini insya Allah Bismillah, atas doa, atas donasi, atas kerelawanan teman-teman banyak ini sudah terkumpul 100.000 rupiah ya. Kita akan menjadikan sebuah modal untuk menerbitkan buku di tahun ini yang insya Allah akan kita launching bulan Desember. Nah mulai malam hari ini silakan menyiapkan 3 puisi terbaik masing-masing yang pernah mengisi atau bersinggungan dengan Selasa Sastra. Silakan kirim 3 puisi terbaiknya untuk dikirim ke Mas. Kemarin kan ya Mas, redaksinya Mas Husnul ya? Antologi Oh Mas Rizal, redaksinya Mas Rizal ya untuk antologi puisi tahun ini. Silakan. Nanti yang akan menyeleksi yang lain. Tapi untuk yang redaksi semua dikirim ke Mas Rizal. 3 judul puisi terbaik menurut teman-teman semuanya. Orang kudu semuanya lah, semuanya tidak ada batasan. Dari Mbak Nani sampai Mbak yang lain, dari Mas Hanif sampai yang lain. Silakan semuanya, tidak ada batasan, siapapun boleh mengirim 3 puisi terbaik menurut teman-teman. Nanti akan dikurasi oleh teman-teman berbasis halaman. Itu target kita tahun ini. Insya Allah bulan depan nono kaos anyar, bayar dewe-dewe ya. Terus aku ndak kok regane larang. Nah, saiki regane mundak-mundak kabeh, sablon kaos iki sekarang mahal. Dan kaos itu mahal, sablonnya yang mahal.
terus terang batine mung 2000. Jarine Mas sing gawe kaos. Batine 2000 Kang ya wis alhamdulillah bati ya. Lek ora kan mesakno aku. Wong kono usaha nek ade kan njaluk tulung ngono kan. Jadi ya wis alhamdulillah. Nah, tahun ini semoga nanti kita lancar agendanya untuk menerbitkan buku antologi puisi bersama lagi. Ya semuanya sebanyak mungkin teman-teman yang pernah bergabung di Selasa Sastra ngisi walaupun hanya sekali, silahkan ngirim ke Mas Rizal Eka Ar-Rahman redaksi untuk buku antologi puisi tahun ini. Judulnya apa nanti biar Mas Husnul Latif yang mencari inspirasi. Tahun ini saya cukup mengirimkan puisi dan jangan ditolak ya, tapi juga jangan diterima. Sekali lagi terima kasih pada donatur yang telah menginisiasi untuk penerbitan buku tahun ini. Sebuah puisi untuk membuka kesempatan malam hari ini sebelum yang lain nanti tiba sana. Kepada sebuah lensa. Aku titipkan sebuah senyuman yang mungkin tidak akan sampai di bibir manismu. Bahkan mungkin berpuluh-puluh, beribu-ribu, berjuta-juta frame yang kuatap padamu tidak akan bisa mewakili kata-kataku padamu. Pada sebuah lensa, kutitipkan sebuah rasa yang mungkin tidak pernah akan kau ketahui, dan mungkin juga malu kuakui. Mungkin kamu juga tidak akan pernah tahu bahwa aku dan lensa adalah satu bagian tubuh yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Lensa adalah aku adalah lensa. Mataku adalah fokus yang hanya tertuju padamu. Jari-jariku yang memencet tombol shutter adalah sebuah ungkapan yang mungkin juga tidak pernah akan kau capai. Apa rasa yang akan kusampaikan? Sebuah kata yang tidak pernah akan kuucapkan kecuali lewat lensa. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta frame akan kubidikkan kepadamu. Sebuah puisi untuk Rizal Eka Ar-Rahman. Ayo online yo. Iya, makasih ya. Aku Mas aja nak ngono lho Mas. Lah iya, ngono iki lho carane gawe puisi ngono iki lho tak andani. Sorry Mbak, iki aku lagi etok honor apa jenenge? Kon gawe puisi berbasis foto yang difoto oleh Rizal. Oh, itu kan foto Tepuk tangan untuk Rizal. Ini karyanya luar biasa. Saya tadi sempat wah ini aku lagi gawe puisi piye aku ini. Ya Allah, angel tenan. Aku kan dadi cah nom padahal aku tuwek. salah sortir. Kesalahanmu ya. Tapi saya kan Foto kegiatan, Bro. jadi ceritanya Mas Rizal itu dokumentator kegiatan. Kita klarifikasi dulu ya. Oh ya, bener. Jadi Itu suatu perlu saat diklarifikasi. karena kegiatannya itu bagus, ada view yang bagus di sawah, sehingga wartawan yang datang tuh semua langsung, Mas jadi tolong nanti habis ini fotonya dikirim ya. Nah yang tukang foto kan si Rizal kan. Itu hari kedua temu karya sastra kalau nggak salah, saya lupa. Dia mau pulang itu, saya berdebat dulu. Sini fotonya Mas, ini segera ditunggu teman-teman wartawan. Nggak boleh, mau dibawa pulang dulu. Nah, kalau dibawa pulang saya dimarahi wartawan banyak orang kan. Akhirnya saya copy, terus kemudian saya pilih, saya kirim ke media yang minta. Ada sekitar 15 media yang datang hari itu. Tak kirimi semua itu. Saya tidak melihat hal lain sebenarnya.
tiba-tiba mana Supri? Tiba-tiba Supri itu marah-marah itu. Piye iki Rizal iki? Wah, kurang ajar, maksudnya opo iki? Ternyata di sini banyak frame foto, ini ada 100 frame lebih. Satu sosok yang sangat menawan gitu katanya. Dan itu tadi jadi perdebatan Hanif dan Rizal di sini. Kenapa foto itu terjadi? Nanti biar Rizal klarifikasi. Tapi terima kasih. Lihat foto-fotonya Rizal apik banget. Luar biasa, menginspirasi dan saya membuat puisi malam hari ini. Oke, saya kembalikan kepada MC atau siapa ini yang akan langsung ditunjuk. Iya. Mau yang barusan bayar siapa? Sudah kondur? Belum. Bu, sebelum kondur baca puisi dulu. Mbak Alma? Hah? Mbak Alma biar mau cose sadur kondur ale biasanya karo ngejak bolo ini jar kondur lah dhisik iki lho Om. Ngono Mas Hanif. Nanti setelah itu langsung dimulai diskus kita. Ya. Aman. Cerak omah kok tenang ya. Nek urusan duit karo Haryanto iki penak wong dhek bendara paling amanah sandonya. Nek ngendi wae dhek dadi bendara, dite oke banget. Silakan Mbak Alma utar ini, tepuk tangan yang meriah. Mbak sini Mbak. Karo tawa tas oleh lho. Tasnya bagus loh teman-teman. Mbak Alma ini sastrawan tapi penulis tapi buat home industry trust. Monggo. Oh masuk, monggo silakan. Nanti habis baca puisi panggil siapa, monggo. Selamat malam teman-teman. Malam. Lagi. Malam ini saya mau bacakan satu saja ya Mas ya. Satu saja lah. Hujan bulan Juli. Juni masih sisakan setitik rindu, menetes dingin di antara harap dan sebuah temu, memeluk sepi di sudut ruang tunggu, menasbihkan pada langit yang berwarna biru. Senyum Juli mengantarkan kehangatan tanpa disadari, merawat kata dalam bentuk puisi. Kata yang mampu bersembunyi, tersipu saat kau bisikan pada lipatan sepi, menarik gerimis di antara dedaunan mengering, erat memeluk ranting, sepasang kekasih basah kuyup mendekap dingin. Sesekali kata romantis keluar dari mulut yang menggigil. Aku tak sanggup mengartikan sebuah tatapan, ungkapan tetamu dalam sebuah senyuman. Hujan membait menetes kerinduan, memberi arti pada gersang tanah pengharapan. Juli, bulan di mana bunga itu bersemi, memberi warna di sudut yang pernah mati, hingga hujan mereda membawa pelangi, mewarnai seucap janji suci. Jogja, 4 Juli 2022. Satu lagi ya. Mungkin ini puisi sudah pernah saya baca di Selasa Sastra. Untukmu cahayaku, seperti musim yang kering, lalu gugur di pikiranku sendiri. Setiap senja yang kupunguti di senja pagi, hampir tak dapat berpikir jernih hari ini. Tidak, ini bukan keputusanmu, bukan inginmu. Setelah beberapa jarak dapat kita kalahkan, terlalu jauh kau menarikku dalam hidupmu, hingga ku pastikan untuk kembali pun aku sudah tidak bisa, tak akan pernah bisa. Menangis pun
Rasanya percuma. Untuk apa hujan kembali menetes setelah air mata berkata kecewa? Tak ada yang perlu disesali. Di bagian ini hanya fase di mana kita harus bertahan tanpa alasan. Jika kamu meninggalkanku tanpa karena, maka di sana pun aku tetap menunggumu tanpa karena. Atau harus kuingatkan lagi tentang manisnya janji yang masih basah di kepala? Itu bukan caraku. Memintamu kembali mencintaiku atau menuduhmu tidak setia pada janji. Ini derita yang benar-benar nyata. Setelah dihempas, terbuang jauh sendiri. Sekali lagi, aku memintamu untuk tidak bisu di diam kata yang mananya tak dapat kujamah. Selengkap jemari puisi tentangmu, hati ini tak sanggup hidup dalam hancurnya rindu bersama kepingnya. Menolehlah siapa yang kau lihat di binar matamu, karena yang kuharap engkau menuntunku pulang tanpa sekian rasa yang terjerat tinggal di kota sana. Ini bukan kecewa yang ingin kusampaikan melalui memori cerita di antara kita, tetapi tentang ulasan hasrat yang pernah kita ikat, mengalahkan langit beberapa inci. Selayaknya awan di langit, aku selalu memandangmu dari jauh, seraya berdoa agar tidak pernah kehilangan dirimu. Karena selain menunggu, engkau pernah menitip rindu yang aku jaga tanpa jeda waktu. Kini puisiku tumbang setelah benar-benar terjatuh dalam kata maafmu. Sudah tidak bisa bangkit lagi, apalagi putar haluan. Sangat menyedihkan ketika aku yang meminta hatimu merawatnya, namun kau lepas begitu saja, lalu berkata kalah dalam perjuangan ini. Bahkan jauh sebelum perjuangan yang sebenarnya dimulai. Segala bayangmu mengiris memang tanpa kusadari. Aku telah jauh terbuang. Tak dapat kupungkiri, bukan kamu yang kalah, tapi kamu yang berhasil memenangkan cerita di antara kita. Setelah berhasil kau hempaskan impian besarku, secepat itukah kau lupakan? Atau memang tak pernah engkau katakan? Ya, kamu benar. Hanya kamu yang bisa membuatku mengerti betapa sakitnya tangan ini, betapa terpuruknya aku setelah jeda yang kau minta. Lalu apalagi yang harus aku sampaikan selain deretan air mata yang mengalir tanpa basah dan ucapan tanpa suara, diam dalam bahasa tubuhmu dan hilang dalam ingatanmu. Seringkali ku nikmati hujan rindumu, tapi aku lupa bahwa ia membawa guntur serta mendung di hatinya, menyuruhku diam agar menikmati kenangan-kenangan yang gunung pun tak dapat kurai hanya dengan air mata. Beberapa ruas jalan di pikiranku seketika harus kuhentikan, menunggu hujanmu hilang, membawa mendungnya dan getirnya ketakutan. Terima kasih untuk luka ini. Entah bagaimana aku akan berkata kepada Tuhan agar menghapus air mata ini atau memintamu untuk kembali. Aku tak pernah berpikir untuk melupakanmu sebentar mungkin tentangmu. Apa yang kuberikan hari ini dan segala yang kudapatkan setelah ini. Berjanjilah akan menjadi sahabat terbaik yang pernah aku cintai, dan aku berjanji akan sembuh dari luka ini setelah kau bahagia di sofa pengantinmu, meski harus membawa cinta ini jauh dari mimpi yang pernah kita amini. Setelah ini aku masih di sini. Setelah kau menyuruh pergi atau Tuhan mengirimmu untuk kembali. Terima kasih.
2 puisi saja cukup ya. Untuk selanjutnya Mbak Nani ya. Ayo Mbak Nani. Ayo Mbak Nani. Atau baca puisi aku bawa buku. Oh ya, untuk Mbak Joana dapat salam dari Mbak Yulia Suganda ya. Beliau saya undang tapi baru pulang dari Bandung. Kok dari Bandung, dari Lampung. Mbak Yulia Suganda, Klaten ya. Dan nikah kan ya? Hah? Ini enggak Mas? Maaf. Tangan banget. Salam balik ya Mbak. Oh ya. Baca puisi apa ya? Sebentar. Oke, selamat malam teman-teman. Aku maju sudah makan, yang lagi ngopi, yang lagi minum, silakan dinikmati. Oke, malam ini aku akan berimprovisasi membaca puisi juga. Tapi puisinya bukan puisi tentang cinta. Ini puisi terinspirasi dari kejadian beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu. Oke. Hujan bukan di bulan Juli. Kali ini bukan hujan yang kudapatkan, namun keringat peluh yang membasahi sekujur tubuhku. Langkahku cepat. Aku berlari. Aku membuka pintu yang bertuliskan dorong. Aku mengantri, berbaris sesuai antrian, panjang dengan sabar menunggu giliranku. Sesekali aku menatap ke depan, menghitung berapa orang lagi yang akan selesai mengantri. Ketika aku lengah, tiba-tiba ada seseorang yang menyerobot antrianku. Hei Mbak, kamu ya? Menurutku dia adalah orang yang berpendidikan, tapi apalah daya ya, dia menyerobot antrianku dan tanpa permisi, dengan sangat percaya diri, dengan merasa tidak bersalah, dia tetap menyerobot antrianku. Inikah manusia saat ini? Inikah manusia yang dibilang memiliki pendidikan tapi tidak berkarakter? Saya sangat kecewa beberapa menit yang lalu ketika saya mengantri. Terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Hanif melanjutkan jadi MC. Terima kasih Mbak Nani. Mas Rizal, sehat masih? Masih aman mental? Aman. Oke. Tata kalau. Oke, nanti kita lanjutkan Mas Rizal. Oke. Siap. Oke, selamat datang Mbak Rizka Kahiyang yang mau mengisi acara malam ini. Mungkin pembacaan puisi kita lanjut nantilah ya. Masih banyak sekali yang mau baca, dan selamat datang juga tamu siapa dari Mas Latif dari Alkandias dari Kerapia. Selamat datang, nanti silakan baca puisinya, monggo. Langsung saja kita ngobrol tentang bukunya Mbak Rizka yang cukup menarik, yang sangat menarik. Kita nanti juga tanya jawab. Kayak sing bakal tekono juga Mas Rizal loh Mas. Ya Mas. Tentang cinta wah Rizal kabeh akeh iki kayane. Nah, iki silahkan tanya Mas Rizal, kesempatan buatmu. Wis tak kayak kesempatan go tekon-tekon. Oke ya. Mantap. Oke, Mbak moderator, Mbak Joana, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Rizka Kahiyang, monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan buat Mbak Rizka dan Mbak Joana.
Cek. Selamat malam, Mbak Rizka. Ah, cakep banget ya Allah. Saya insecure. Apa? Apa, Cok? Insecure. Oh, oke. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Inggris. Keminggis ya sih kita jadinya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Cok. Wah, saya ini merasa jadi muda kembali. Saya umur 23 Mbak sebenarnya. Cuma saya tuh merasa vibe saya tuh 30-an. Rada Padahal ya Mbak ya? Kita seumuran gak sih? Kita bestie banget emang. Senang banget hari ini ketemu dengan teman-teman Selasa Sastra yang dipimpin oleh Bang Teddy Way. Tepuk tangan dong. Ini sudah tahun keberapa mas jalannya SS ini? Tahun ke-8. Kalau orang pacaran nih harusnya segera dinikahi gak sih? Oh sudah ya. Sudah punya anak omnibus. Anak omnibus, ditunggu anak-anak lainnya ya. Itu anak ini ya, anak pemikiran, anak ideologi. Anak biologi segera gak sih? Teman-teman semua. Dan hari ini tadi yang menjadi koor adalah Bang Hanif. Sehat mas, keren banget, ini adalah penulis buku juga ya. Temennya Mbak Rizka nih. Dari kapan kenal Mas Hanif ini? Kenapa minat kenal Hanif? Kenal Mas Hanif itu kayaknya di 2018-an ya mas. Di mana kenalnya kalau boleh tahu? Rahasia ya. Cok, kamu berpihak pada siapa, Cok? Saya di tengah-tengah. Saya di pihak Mbak Rizka jujur aja nih. Itu sama-sama bergelut di seni, di sastra pada mulanya kenalnya atau belum saat itu? Lebih tepatnya karena hobi ngopi aja ya mas. Oh, jadi ngopi ini adalah sebuah cara untuk menyatukan banyak pihak ya. Terus cocok tuh, ngopi cocok gitu. Ya ngopi dan sastra kan deket. Dekat. Biar kayak anak-anak indie, anak-anak India senja. sih, berarti kopi, senja, buku. Buku gila. Jadi nggak cuma kopi, senja, angkringan, tapi juga kopi, senja dan juga buku. Asik. Mbak Rizka, ini buku yang keren banget, cakep banget warnanya. Apa nih Mbak, boleh tunjukin ke teman-teman yang hari ini nonton via daring? Ini tayang langsung apa ulang mas? Oh ulang. Gak apa. Jadi teman-teman yang nonton selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda nonton ini ya. Boleh Mbak tunjukin warnanya apa? Terus bisa diperoleh di mana? Promosi di awal ya. Promosi. Kita hard marketing. Testis ya. Boleh Mbak disampaikan ke teman-teman dulu nih. Sebelumnya kayaknya nggak enak kalau langsung promo. Aku mau Yes. nyapa-nyapa teman-teman dulu. Yes. Selamat malam teman-teman Selasa Sastra. Malam. Sepertinya ini pertemuan pertama ya. Tapi nggak terakhir. Oh jangan. Masih banyak hari yang perlu kita rasani. Benar. Ya sebelumnya terima kasih kepada Mas Hanif dan teman-teman yang sudah memberikan waktunya pada malam hari ini. Ya perkenalkan dulu, saya Rizka Kahiyang. Sebenarnya saya berangkat dari komunitas juga, sebuah komunitas sastra di Jogja yaitu Ngopi Nyastro, mungkin pernah dengar. Hobi kita adalah ngopi dan ya cuma ngobrol-ngobrol hal yang menurut kita penting dan gak penting untuk diobrolkan di warung kopi kayak gitu sih. Dan pada malam hari ini saya diminta panitia untuk ngobrol buku. Kebetulan di bulan Februari kemarin 2022 saya baru saja meluncing sebuah buku. Judulnya adalah Untukmu Yang Gagal Mengakui Perasaan. Rizal banget gak sih kata panitia? Aku lagi dokumentasi. Oh, orangnya lagi sibuk foto. Itu peralihan isu sih. Ya ini sebenarnya tadi ketika ngobrol sama Mas Hanif ada sedikit miss karena memang di dalam buku ini ada puisi gitu. Tapi aku sendiri tidak menyebutnya ini sebagai sebuah puisi karena di dalamnya juga ada sebuah narasi gitu, ada sebuah isai yang
mau nggak mau itu relate dengan puisinya. Jadi gimana selengkapnya ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Juana tadi, baca aja sendiri. Ya. Kalau ini soft marketing. Kita tim yang dastus gitu. Satset. Satset loh kayak apa itu berlama-lama. Baik teman-teman, ini adalah buku yang menarik karena judulnya aja sudah mewakili isi hati Rizal. Jadi kalau yang nggak tahu nih, Rizal itu adalah tim dari SS, salah satu yang juga gagal mengakui perasaan. Benar nggak Mas tadi? Tepat ya? Tepat. Jadi buku ini nih saya kira sangat mungkin untuk dijadikan kitab sakti anak muda hari ini, Mbak. Iya nggak sih Mbak, dari judulnya udah kayak mewakili isi hati semua anak muda. Atau Mbak boleh deh Mbak cerita dulu ke kita kenapa judul ini yang dipilih, karena judulnya itu udah kayak ih aku banget gitu loh. Oke, terima kasih. Kalau bisa dikatakan ini mewakili, itu juga suatu ketidaksengajaan sih ya menurut saya. Meskipun dalam prosesnya mau nggak mau kita membaca teman-teman nih lagi galau ngapain sih gitu. Lah terus ketemu apa ya, memang perasaan itu menurutku kan hal yang paling kompleks dari manusia gitu. Meskipun secara apa ya, secara fenomenanya gitu perasaan itu personal gitu. Perasaanmu dan perasaanku kan nggak sama. Perasaannya Mas Rizal sama Mas Hanif kan nggak sama gitu. Jangan sama-sama. Udah masuk ke ini ya Mbak, ini udah masuk ke tema kita ya. Terima kasih ya Mbak. Langsung nih ikut tim ya. Langsung ikut tim Mbak. Oke. Jadi sebenarnya mungkin ini juga sedikit men-trigger ya, ketika untukmu yang gagal mengakui perasaan ini selalu dikatakan bahwa aku tuh nggak bisa loh ngungkapin cinta ke kamu, cuma kayak gitu doang gitu ketika melihat judulnya. Dan itu sangat nggak apa-apa karena memang di dalamnya juga ada sih apa kepenulisan mengenai ya ngapain sih dipendem-pendem, kalau udah ya sat-set aja sih gitu ya. Zamannya anak muda sekarang itu kan memang sat-set gitu. Orang lain dapat hatinya, kita cuma dapat hikmahnya juga nggak apa-apa gitu. Masuk. Jadi sebenarnya untukmu yang gagal mengakui perasaan ini lebih ke kembali kepada diri sendiri sih. Kayak kenapa kita tuh nggak bisa marah gitu, kenapa kita tuh nggak bisa sedih, kenapa kita itu nggak bisa istilahnya selalu nggak enakan sama orang gitu. Dan kita selalu nggak berani untuk jujur pada diri sendiri. Oh ini aku lagi bete, ini aku lagi bad mood, ini aku lagi seneng. Itu kita nggak mau gitu loh berada di posisi itu. Kita selalu menunjukkan ke orang lain, bahkan menunjukkan ke diri sendiri, aku lagi bahagia kok gitu, aku nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mas Rizal, nggak apa-apa gitu. Aduh, Fokusnya blur langsung. Berani-beraninya ya ini berani-beraninya nih, langsung gerapin ini. panitia nih. Angkat fotonya elek, awas. Tolong ya Mas, ini ya Mas. Lightingnya udah bagus. Ini udah bagus nih Mas. Sampai hasilnya elek, wah habis dirimu. Jadi ya itu tadi sih, lebih kembali ke ketika kita itu tahu apa yang kita rasakan saat ini, saya rasa itu akan lebih baik untuk kita tahu apa yang bakal kita lakukan gitu loh. Aku seumpamanya jatuh cinta ke Mbak Juana, oke setelah ini aku tahu nih dengan perasaanku yang aku suka gitu, aku akan sangat-sangat bisa menerima bahwa ketika nanti perasaan ini berbalas ataupun enggak, itu aku sudah siap gitu loh. Karena yang aku sadari dan yang aku akui pada diri sendiri saat ini adalah aku menyukai orang lain kayak gitu. Begitupun dengan perasaan-perasaan seumpamanya yang paling krusial itu adalah kita dengan orang tua gitu. Oke, aku ngerasa tertekan nih dengan
apa ya istilahnya kemauan orang tua yang kamu harus jadi PNS, kamu harus nikah nih bentar lagi gitu. Sudah dapat tekanannya, Mbak? Belum, saya baru kapan lulus. Tapi masyarakat kapan nikah ya? Emang agak berbeda ya masyarakat kita tuh, Mbak. Setelah lulus mungkin. Lulus mungkin ya. Langsung harus nikah gitu kan ya. Enggak sanggup saya, Mbak. Nah, kan itu juga suatu fenomena yang sebenarnya sangat dekat gitu loh. Tapi kita nggak berani untuk mengakui bahwa ini tuh suatu tekanan gitu. Ini suatu hal yang ternyata bentuk kasih sayang orang tua, tapi kita terus aja defend gitu. Kayak yang enggak ah gitu. Aku harus jadi anak yang baik, aku harus mengikuti kemauan orang tua meskipun itu dengan perasaan kita sendiri sangat bertentangan. Sebenarnya kayak gitu sih, Mbak. Berangkatnya itu juga dari perasaan-perasaan yang aku rasakan sendiri maupun orang yang sering curhat ke aku gitu. Oh, berarti Mbak ini mengakumulasi perasaan sendiri dan juga cerita. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin orang curhat tuh nambah beban mental kita nggak sih, Mbak? Menurut Mbak sendiri, kadang aku merasa kita punya banyak masalah nih guys, gitu kan? Orang curhat ke kita dong. Apa nggak tambah damage ke beban mental kita atau gimana menurut Mbak memandang hal ini sebagai tempat curhat misalnya gitu? Kalau aku tergantung dari sisi curhatnya itu pengennya ngapain gitu. Kadang kan ada orang yang pengen curhatnya itu pengennya didengerin aja, nggak usah direspon atau diapain gitu. Udah dengerin aja gitu. Aku ngomong ABCD yang penting kamu dengerin itu udah lega gitu. Tapi ada di sisi lain orang yang apa ya ceritanya tuh sambil ngeluh, sambil ayolah pikirin, bantu aku memutuskan sesuatu, solusi ya gitu kan. Sambat kalian sinten? Mas Rizal lagi ya. Lagi emang dia tuh muara segala keluhan. Gitu ya. Sabar ya Mas ya. Selalu tawakal. Tapi kalau dari Mbak sendiri itu meresponnya gimana ketika ada yang curhat itu apakah jadi karya saja atau juga mengendap di sini kalau ada orang curhat sebenarnya? Untungnya sih selama ini kalau curhat sama temen itu pada akhirnya gimana caranya aku bisa bawa itu buat jadi obrolan gitu. Entah itu maupun curhat secara personal gitu ataupun curhat secara apa ya istilahnya meluas gitu. Mungkin bukan cuma urusan pribadinya dia gitu, tapi kehidupan yang sangat sepele gitu. Itu tetap pada akhirnya ya udah sih ini bisa kita jadiin suatu yang bisa kita jadikan teman duduk gitu. Kita bisa kok ngobrol ini, entah itu bersolusi, entah itu tidak gitu. Entah kamu membutuhkannya, entah itu tidak. Aku rasa dengan kita diskusi, dengan kita komunikasi, kamu lega, akunya juga lega gitu. Kalau aku nggak mau ya aku akan ngomong karena aku sendiri merasa pentingnya mengakui perasaan tuh itu gitu loh. Kalau aku ngerasa temenku ini udah kelewat batas yang aku nggak mampu ya aku bakalan ngomong gitu. Berarti teman-teman yang sekarang punya masalah boleh curhat ke Mbak Rizka ya. Karena beliau ini merupakan pendengar yang baik ya Mbak ya, betul? Semoga. Jadi silakan bikin daftar curhat habis ini langsung selesai masalahnya. Berarti sebetulnya buku ini Mbak Rizka tidak hanya membincang tentang relasi laki-laki perempuan ya, atau fokus itu sebetulnya? Mungkin kalau dibilang dominannya memang ini dominan tentang hubungan berpasangan ya gitu. Tapi ketika kita tarik lebih kompleksnya, aku sih mengamini ini tidak hanya urusan berpasangan gitu. Karena dalam berpasangan kita ketemu banyak fenomena di mana kita juga ketemu urusan karir, kita ketemu urusan restu orang tua gitu. Kita ketemu dengan pribadi kita sendiri gitu. Ya aku memang
istilahnya pengen buku ini ketika teman-teman duduk dan membacanya itu lebih ke kayak teman curhat aja sih. Aku sedang curhat dengan kalian, syukur-syukur kita bisa ketemu satu perasaan yang sama, kita bisa mensolusikan suatu masalah yang sama gitu. Akhirnya ketika perasaan ini ketemu gitu, kita punya suatu yang sefrekuensi. Katanya kan sekarang apa-apa yang dicari Ya sefrekuensi sih. Kayak radio ya sih. Nyari apa Nyari ya? apa sih frekuensi? Yang karena radio aja nggak sih? Ya itu sih, harapannya bisa jadi teman duduk yang baik gitu sih. Menjadi teman duduk yang baik, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa banget setelah memiliki buku Mbak Rizka ini, cilah, langsung cacat. Bisa banget menemukan apa kalau bahasa Inggrisnya quote ya, quote-quote yang sangat relate gitu, sangat mungkin jadi teman-teman langsung milikilah buku ini ya. Baca dulu dong, ya baca dulu. Ya kan beli terus baca mas. Siap. Pegang itu baca. Anda pegang terus baca. Saya tuh suka banget sama covernya tuh cantik guys. Baca isinya, Kalau bukan kata, covernya. iya tapi bagus mas, ini tuh estetik banget tuh loh. Iya, saya sepakat. Isinya baca dong. Bisa baca. Saya boleh baca satu ini nggak mbak? Satu halaman. Waduh, boleh ya mbak? Spoiler gitu ya mbak? Spoiler apa sih? Apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Aduh nggak boleh bahasa Inggris ya. Nih di halaman berapa ya guys? Nggak tahu. Perasaan ke-21. Simak ya guys ya. Di video boleh loh. Oke. Cinta selalu membuat rencananya sendiri. Kau sampai di hidupku dengan cara sederhana. Wis. Mulanya kita hanya bertukar nama. Senyum kita baru saling beradu pada minggu berikutnya. Kita sama-sama tidak merencanakan apa-apa. Namun, hati selalu tahu di mana ia menemukan setengahnya yang hilang. Wih, dalam banget guys. Rizal banget. Bacanya kayaknya pakai hati juga ya. Pakai hati Untuk ya? siapa kalau boleh? Untuk Mbak Rizka Kahiyang. Mbak Rizka Kahiyang ini sebenarnya bisa dipanggil Ayang nggak sih? Waduh. Rizka Kahiyang yang Ayang gitu. Bawa Ayang nggak hari ini mbak? Bawa Ayang nggak hari ini? Bawa ya kayaknya ya. Ada di pojokan itu. Apakah buku ini merupakan hasil apa? Interaksi bersama Ayang juga mbak kalau boleh tahu? Lebih dalam lagi nggak sih? Iya nggak mbak? Boleh spill dikit deh. Sebetulnya enggak sih. Oh enggak? Jawabannya enggak sama sekali. Why? Apa baru jadian? Itu gimana nih? Dalam ya. Diam-diam mengorek. Saya wartawan gosip. Oke, jadi sebenarnya buku ini berangkatnya itu idenya itu sudah ada di tahun 2015. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu ketika saya ketemu suatu naskah drama yang itu cukup mencuri apa ya istilahnya ingatan dan waktu saya untuk mengulik gitu. Di situ disebutkan sama Arifin C. Nur bahwa musuh kita adalah perasaan, maka musnahkanlah gitu. Lah awalnya aku ketemu kalimat itu langsung mikir ini sama apa ya kayak fenomena baper yang saat itu sedang hype-hype-nya kan ya 1 tahun yang lalu yang apa-apa dikit ih kamu baper ih gitu, dikit-dikit jangan baper lah gitu. Terus aku kan kok aku ke-recall lagi gitu memori tentang kalimat yang mengungkap suatu perasaan gitu, ada apa dengan perasaan manusia hari ini gitu. Sampai akhirnya ketemu teman, aku nanya gitu, bagaimana perasaan hari ini gitu. Kamu punya perasaan apa dan pengen sharing tentang perasaanmu yang bagaimana gitu. Dari satu teman ke teman yang lain sampai ke perasaanku sendiri gitu. Ternyata banyak sekali fenomena perasaan yang terjadi di hidup manusia gitu. Sampai pada akhirnya nyelesain ini kan di tahun 2021 gitu. Itu aku ketemu fenomena di mana
kita itu dituntut untuk mapan dan dituntut untuk nikah kala itu. Jadi mungkin perasaan paling kompleksnya di situ gitu. Itu ada tak tuliskan di sini di bagian part puisi yang mengatakan pernikahan dan kemapanan itu adalah hal yang mengancam akhir-akhir ini gitu. Dan semoga itu mewakili banyak perasaan gitu. Karena ternyata memang kayak gitu kan, kita ketemu seseorang ditanyain kapan jadian, udah jadian masih ditanyain kapan lanjut ke pernikahan gitu. Masih mau nikah aja masih ditanyain itu pacarmu kerja apa gitu. Kan rasanya bertubi-tubi gitu perasaan kita, ditekan gitu sih. Duh, ini memang berat ya Bun menjadi masyarakat Indonesia. Ya Bun, gak boleh Bun. Aku suka banget nih. Mbaknya rumit sekali nih Bunnya. Ya kita tuh cocok gak sih Mbak bikin jamaah pengawasan malam Jumat Kliwon nanti. Oh ini malam Jumat. Itu malam sih Selasa ya. Malam Selasa. Selasa apa sekarang ya? Aku mau tanya ini Mas Hanif kalau boleh. Ini kan acaranya Selasa Sastra gitu. Kenapa Betul. digelar di hari Senin kalau boleh? Kan malam Selasa Mbak. Iya gak sih Mas? Malam Selasa. Jadi malam Selasa sastra. Nah, gitu Mbak. Mau podokin pinter. Boleh Masya Allah, tabarakallah ya. Itu jawabannya dari Mas Hani Mbak. Berkah yai soalnya. Berkah yai, sungkem. Kekuatan nyeplos Mbak Imam. Tapi logis Mas Alkan. Mas Gatok. Gatok. Soalnya kalau acara sastra di siang itu kayak Kurang cus gitu. Kalau menurut saya pribadi Iya. kurang tertarik. Jadi lebih ke malam Lebih. Selasa sastra. Mas Teddy juga pas juga buat acaranya kan ini ketuanya Mas Mas Teddy, Teddy. bentuknya juga Mas Teddy. Berarti menjemput hari Selasanya itu sendiri. Menjemput. Aduh bahasa memang ini beda ya kalau penulis tuh menjemput hari Selasa. Buktinya itu kan Ngeri. Salah. Bener Mbak, bener. Bener Keren banget. banget. Dan teman-teman ini luar biasa banget bisa ngobrol sama Mbak Rizka tuh. Mbak Ayang aja nggak sih manggilnya? Boleh. Mbak Ayang. Dipanggil apa aja boleh kok. Manggil sayang Untuk nanti. malam ini. Kalau cowok manggil Ayang nggak boleh nanti masnya marah. Loh, sama Besti kan Besti boleh ya Besti. Teman-teman sambil kita ngobrol boleh banget loh dari sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah, sayap ayam gitu kalau mau nanya. Mas-masnya mungkin ini udah mau mulai bertanya, udah mulai ngerasa wah saya harus punya buku ini gitu. Langsung ya Mas. Ada penulisnya. Monggo Mas Teddy. Cek Mbak Rizka, kalau teman saya itu ya teman saya itu semakin sering dia jatuh cinta, semakin dia sering patah hati. Kalau buat puisi jadi bagus. Saya tuh sering mendoakan dia jatuh cinta terus patah hati terus gitu aja. Habis ulang tahun, teman saya habis ulang tahun, habis jatuh cinta lagi, terus kemarin sama Supri dibully, sekarang putus lagi. Tadi dibully sama Hanif, putus lagi. Sebenarnya gini, ada nggak sih relasi antara perasaan kemudian rasa cinta tadi untuk kemudian menjadi inspirasi dalam menulis satu itu? Yang kedua, ini buku keberapa? Nanti yang ini pertanyaannya lanjutnya. Kalau ini buku pertama, pertanyaan saya hampir sama berapa kali Mbak Rizka patah hati, barangkali nanti korelatif dengan Rizal berapa kata hati. Ngapunten nggih pertanyaannya, terima kasih. Thank you Mas Teddy itu Mbak. Ini pertanyaannya untuk Rizal. Mungkin Mas Rizal mau menjawab dulu. Mungkin mau jawab duluan sebelum dijawab Mbak Rizka. Enggak. Enggak, dia hari ini Nanti aja. ngefoto aja. Sisanya silakan pada Mbak Rizka untuk memberi wejangan pada Rizal. Monggo Mbak Rizka. Ini langsung dijawab gitu. Oh langsung Mbak, langsung pokoknya. Oke. Sebenarnya saya juga heran. Heran dalam arti di sini belum ketemu teori pasti. Kenapa orang patah hati itu jadi pinter nulis puisi gitu. penyair dadakan. Penyair dadakan syaratnya patah hati gitu. Tapi pada akhirnya memang
saya pribadi menyimpulkan bahwa kesengsaraan itu menjual. Kesengsaraan itu menjual. Poin utamanya adalah kesengsaraan itu menjual. Dan yang kedua, orang itu berpikir orang itu dekat dengan Tuhan, orang itu menyelami kehidupan ketika dia memang berada di posisi terbawah dalam hidupnya. Entah itu patah hati, entah itu kesengsaraan yang lain gitu. Itu kesimpulan saya pribadi. Kalau itu Mas Rizal mengamini, ya berarti memang ketemu perasaan yang sama di sini ya Mas. Gitu. Gimana ngamini nggak Zal? Sebenarnya saya coba menyangkal, tapi kok jadi kemeringat. Jadi ada korelasi ya Mbak ya sebenarnya, meskipun belum terbukti secara teoritis, barangkali gitu ya. Ya secara teori yang benar-benar Secara titen ya, mengatakan gitu kan, karena itu bisa aja dipatahkan bahwa banyak orang yang jatuh cinta pun bisa loh menulis puisi gitu. Jatuh cinta bisa menumbuhkan ide-ide gitu. Cuma mungkin kalau bisa dibandingkan gitu, secara kedalamannya memang kita akan menemukan hal yang berbeda, karena yang kita rasakan ketika kita akan tersentuh itu kan hal-hal yang sakit dalam diri kita baru kesentuh gitu. Iya. Kalau hal-hal yang seneng itu kayaknya kayaknya enggak deh, itu Wes kamu lah. aja deh gitu kan. Benar-benar. Jadi kalau kita lagi patah hati kan kayak ya Allah, aku banget. Mengapa dia tidak mencintaiku balik? Gitu, misalnya ya Mbak ya. Jadi dalam ya diskusi kita malam hari ini, teman-teman yang nonton nanti secara daring juga mungkin akan langsung sepakat saya pikir bahwa kesengsaraan itu menjual. Iya. Iya ya. Dan ya memang harus diakui gitu sih hari ini gitu loh. Istilahnya ada orang yang memang nerbitin buku untuk kepuasan batinnya dengan menulis ketika dia patah hati, dan kayaknya aku patah hati kalau cuma patah hati aja tapi nggak produktif, dan hasil produktivitas ini nggak menghasilkan suatu yang lebih, ya buat apa gitu kan. Kadang ada yang berpikir kayak gitu. Jadi ketika kita sampai pada fenomena bahwa kesengsaraan, kepedihan itu menjual dan itu harus dipublish, ya kenapa enggak gitu. Jadi mengolah kesedihan menjadi Suatu yang jadi produktif. cuan. Jadi cuan ya. Tapi kayaknya ini juga terjadi tidak hanya dalam karya tulis ya Mbak, saya kira. Maksudnya kayak lagu gitu kan bisa, lagu, film. Kadang kalau tokoh publik itu ada yang muda yang sedih ditinggal nikah, terus jadi bikin acara sendiri, bikin lagu, Konten gitu konten, kan. dan itu cukup menjual ya. Jadi cuannya teman-teman yang patah hati, stop, jangan jangan berlama-lama, tapi pikirkan gimana caranya supaya jadi cuan. Iya nggak sih? Cuan. Bisa, tapi saya pikir tadi karena Mas Hanif ini lembengok seru, saya penasaran kan dia ini nulis ya Mbak ya, nulis kan banyak bagus-bagus. Apakah dirimu juga bersumber dari patah hati semuanya Mas? Narasumber Mbak Rizka kok tadi. Enggak, saya penasaran. Saya penasaran Mas. Sangat Daniel Jawab Mas. Jawab dulu. Keperingat aku dah. Ya kalau saya kadang ini Mbak Joana, memang dari saya sendiri yang tadinya patah hati terus produktif kata Mbak Rizka tadi. Tapi kadang juga selain di patah hati, saya juga ketika jatuh cinta saya tuliskan di puisi dan seterusnya. Kalau Mas Rizal kan di lukisan juga Mbak. Jadi kalau Mas Rizal itu patah hati selain puisi juga lukisan. Kalau saya juga nulis, tapi bukan hanya saya pribadi, kadang juga orang lain begini saya tulis lah jadi puisi. Oh, jadi Anda juga menjadikan pengalaman pribadi sebagai inspirasi dalam berkarya. Mantap, gila bestinya Mbak Biar Rizka jadi nih. cuan kan Mbak. cuan. Tadi mengenai apakah ada korelasi antara patah hati dengan karya yang dihasilkan. Mas Teddy juga bertanya,
Ini buku keberapa, Mbak Rizka? Apakah sebelumnya sudah ada anak-anak ideologi lain juga, atau ini yang pertama, atau banyak tapi antologi dan sebagainya, mungkin bisa diterangkan pada halayak publik ini? Kalau untuk buku tunggal karya sendiri ini baru buku pertama. Sebelum-sebelumnya memang fokus perform sih. Jadi untuk nulis itu nanti dulu kayak gitu. Jadi cuma ikut teman-teman antologi puisi, antologi cerpen kayak gitu sih. Jadi dulu berlindung di karya bersama lah gitu. Berlindung di karya bersama. Keren loh. Berarti Mbak ini nggak hanya puisi tapi juga cerpen, atau bidang apa lagi yang boleh Mbak geluti selama ini? Kalau menulis sih aku tidak membatasi diri untuk berada pada satu genre ya gitu. Karena basicnya memang menurutku banyak hal itu yang secara bentuk aja itu tidak sama. Padahal untuk pengolahannya dan lain sebagainya itu sama gitu. Jadi apa ya istilahnya, untuk memilah puisi, cerpen, novel itu hanya secara bentuk gitu. Tapi secara kekaryaan aku yakin banyak orang itu menempuh jalan untuk sampai pada titik itu tuh sama gitu. Si Mbak Joanna. Itu guys. Performa ini apa? Teater atau tari atau apa saja Mbak? Fokusnya lebih ke teatrikal sama puisi gerak sih dari dulu. Nah, salah satu apa ya istilahnya mengilhami kepenulisan sendiri juga dari panggung ke panggung sih gitu. Di panggung aku berangkat dari teks gitu, dan pada akhirnya dari panggung pun aku kembali ke teks gitu. Dalam banget. Berarti kan tadi Mbak bilang Mbak itu adalah puisi, baca puisi gerak gitu ya. Berarti kan tidak mungkin dan tidak afdol ya Mas Hanif, Mas Dedi, jika malam hari ini teman-teman pulang dalam keadaan belum melihat Mbak Rizka Kahiyang tampil. Setuju nggak Bung? Setuju. Ini sebelum kita teruskan diskusi ini Mbak Rizka, langsung kita todong ya. Langsung. Dari monggo Mbak, boleh dari buku ini, boleh juga menampilkan puisi dari karya sebelumnya, monggo. Kita kasih applause yang luar biasa buat Mbak Rizka dulu dong. Kurang keras sekali lagi. Oke. Kepada Mbak Rizka yang cantik, saya persilahkan. Setuju gak? Saya tinggalkan dulu Mbak, biar Mbak nih fokus gitu teman-teman yang lihat. Monggo Mbak Rizka. Karena ditodong agak bingung juga sih mau ngapain gitu. Mungkin Mas Rizal mau bantu. Saya mau motret saja. Saya bantu motret. Oke, terima kasih untuk kesempatan keduanya. Ini nanti mungkin saya juga menunggu Mas Hanif baca puisi seperti biasa. Karena sedikit promosi, kita punya gelaran juga namanya Malam Ngopi Nyastro, itu ada di Bejo Ngopi setiap 1 bulan sekali, di mana itu kita open mic, panggung terbuka buat teman-teman boleh mengeksplor apa saja kayak gitu. Boleh nyanyi, boleh baca puisi, boleh teatrikal, boleh apapun. Dan untuk malam ini di panggung terbuka ini saya ingin membawakan 1 buah puisi karya salah satu penyair Jogja, Rabu Pagi Syahbana. Padaku,
Beri aku puisi yang mampu membimbing aku kembali padamu. Beri aku nyanyian zikir para gulma, para burung, serta para petani yang teduh membasuh muka lewat mata sejenak menutup. Mulanya aku curi puisi dari mata para gadis, dari mata para gadis, para gadis, para gadis, lalu ke mata pisau mengorek isi jantungku. Aku tulis puisi sampai titik darah lelakiku muncrat hampir kafir. Aku tulis puisi sampai gigi darah lelakiku muncrat hampir kafir. Padaku, 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 beri aku nyanyian zikir para gulma, para burung serta para petani yang teduh membasuh muka lewat mata sejenak menutup. Padaku, padaku, berikan aku puisi yang mampu membimbing aku kembali padamu. Beri aku puisi yang mampu membimbing aku kembali padamu. Beri aku, beri aku, beri aku puisi yang mampu membimbing aku kembali padamu. Beri aku puisi yang mampu menawar lupa lagi luka. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap tenang lagi. Nah teman-teman pulang dalam keadaan tidur nyenyak nanti ya. Udah dengar Mbak Rizka membacakan musik. Iya soalnya saya terbawa sampai muncrat gitu. Ingatnya bagian itu doang. Dan teman-teman pasti penasaran dong tentang buku ini. Saya membuka kesempatan buat teman-teman sembari kita masih bertanya tentang banyak hal. Yang mau tanya langsung ke Mbak Rizka boleh. Yang mau tanya tentang di part ini mana tulisan yang menjadi favorit Mbak Rizka secara pribadi. Karena kan ini banyak ya Mbak ya. Ada berbagai macam perasaan, ada angka-angkanya juga ya, dan nomor-nomornya gitu, part-partnya masing-masing. Kalau dari Mbak Rizka, bagiannya mana, part yang mana yang itu menjadi part paling Mbak suka sebagai penulisnya? Semuanya nggak sih? Tapi karena terlalu banyak semuanya, ya jawabnya tetap semuanya. Tapi aku akan mengambil dua aja. Dua, oke. Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ketika menulis tentang pernikahan dan kemapanan itu adalah dua hal yang mengancam akhir-akhir ini. Itu adalah part yang aku sukai gitu. Karena di part itu aku ketemu banyak orang yang hari ini mereka yang curhat dalam buku ini pada akhirnya ada yang menikah, ada yang gagal nikah, ada yang berhenti dengan perjalanan kisah cintanya karena terhalang restu orang tua, ada yang meninggalkan kekasihnya karena himpitan ekonomi,
Itu adalah fenomena yang menurutku sangat dekat gitu. Sangat dekat dan sangat membekas waktu prosesnya gitu. Dan yang kedua adalah bagian tentang perempuan. Jadi buat mas-mas yang ada di sini terutama Mas Rizal, Mas Hanif. entah ini para perempuan di sini juga mengakuinya atau enggak gitu. Tapi ini sebuah pesan bahwa perempuan itu punya waktu, punya 3 waktu di mana dirinya itu berubah gitu. Di siang hari perempuan itu akan sangat realistis. Dia akan berpikir ulang untuk melanjutkan suatu hubungan dengan laki-laki. Ketika laki-laki itu hanya memberi doa dan ucapan di hari ulang tahunnya. Sepakat nggak, Mbak? Yang sepakat Mbak Joana sendiri nih. Sepakat. Oke, Mbak Nani. Mbak Nani sepakat nih. Sepakat. Dan waktu kedua adalah di malam hari. Perempuan itu berubah jadi melankolis. Dia akan berpikir bahwa laki-laki yang saat ini bersamanya itu adalah satu-satunya orang yang akan dia cintai sampai akhir hayatnya dan mampu membawa dia dalam suka atau duka dalam kehidupannya. Itu kalau malam hari. Dan ternyata di sore hari, kalau mas-mas nggak menyukai kedua waktu itu, kok siang hari dia terlalu realistis atau malam hari perempuan terlalu melankolis, bercakaplah dengannya di sore hari. Karena di sore hari perempuan itu berubah sangat-sangat puitis. Itu aja sih. Jam berapa sore hari itu, Mbak? Senja, Mbak. Oh, Biar iya, terlihat benar. indie ya. Indie. Lagi-lagi harus senja, kopi dan buku deh. Dan buku nih kayaknya. Tapi saya pengen tanya sama Mbaknya. Mbak boleh kesini, Mbak, yang pakai kerudung hitam, Mbak. Saya pengen tanya apakah sepakat atau enggak, Mbak? Boleh kesini, Mbak. Maju sini, Mbak. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mbaknya. Sini, Mbak. Kita konfirmasi ya ke anak muda hari ini. Apakah benar atau tidak? Ini perwakilan anak muda. Nanti kita tanya ke generasi yang agak apa ya? Agak berpengalaman. Iya. Boleh di sini, Mbak, sebelah saya sini, Mbak. Dengan Mbak siapa? Boleh kenalan dulu. Mbak Sisilia, apakah ada di siang hari itu realistis? Iya, realistis. Kalau malam hari gimana? Setuju. Melankolis kayak gimana? Boleh digambarkan nggak, Mbak? Oh, kok malam itu aku tuh kayak merasa kamu tuh the one and only atau gimana gitu? Boleh ceritain semelankolis apa seorang Sisilia di malam hari gitu untuk menguatkan argumen tadi? Lebih ke kayak gampang baper itu di malam hari gitu loh, Mbak. Oh, berarti kesimpulannya buat teman-teman cowok, kalau ngechat cewek malam hari ya. Baper ya. Jangan ngechat siang hari. Ya. Chatlah malam hari terus bilang gini. Nomornya Saya juga udah gue kirimin GoPay buat beli GoFood gitu. Tambah cinta nggak tuh Mbak kayak gitu? Cinta mati. Realistis. Oh, realistis. Oh, ya, Kita harus realistis ya. tetap realistis. kan, ya, Mbak? Harus. Tapi kalau sore hari apakah dirimu puitis, Mbak? Kalau saya pribadi enggak sih kalau sore. Kenapa? Belum ada orang yang di ini atau gimana? Benar-benar. Teman-teman, ini Mbak Sisil masih available ya. Yang pengen cari cewek yang bisa realistis bisa, melankolis juga bisa. Chat Mbak Sisilia. Rizal? Mbak, tapi suka nulis puisi gitu nggak? Atau baca puisi? Suka baca sih.
boleh nggak Mbak kalau teman kita ini kita todong membaca puisinya salah satu part di buku Mbak Rizka? Setuju nggak Mbak? Setuju. Silahkan kepada Mbak Sisil. Di sini Mbak, di tengah sebelahnya Mbak Rizka, biar kerasa groginya. Monggo pilih salah satu. Pinter banget ya kalau suruh nodong orang. Bebas. Atau tanya Mbak Rizka, mana yang pengen dibacain? Ini buat siapa kalau boleh tahu nanti pembacaannya? Biar teman-temannya ini ngangkat gitu loh, dikirimin ke calon doimu. Jangan ya, video kirim ke pribadiannya. Nih langsung dipilihin penulisnya, nih berkah banget loh ini. Tapi Mbak Sisil ini berapa umurnya? 20, generasi ya anak muda hari ini banget gak sih? Tuh, dipilihin langsung sama Mbak Rizka. Teman-teman nanti yang pengen diskusi langsung, pengen bertanya, merespon, dipersilakan ya. Dari sayap sana juga boleh. Atau dari pacarnya Mbak Rizka juga kalau nanya boleh. Barangkali ada hal yang nggak tersampaikan di sehari-hari, silahkan secara publik tanyakan juga boleh ya Mas ya. Udah ketemu? Oke, monggo. Judulnya Kita Tak Kenal Lapar. Kini aku paham kenapa Tuhan menciptakan rindu setiap malam. Sebab hari esok pertemuan harus berulang. Kau dan aku perlu berhadapan di warung makan, memesan masa depan. Membayar kesepian yang lalu, sebab bahagia hanya milik perut kenyang oleh cinta. Perut kenyang karena cinta. Gimana Mbak, boleh dimaknai Mbak? Saya tuh kadang suka telat merespon. Boleh dibantu diceritakan maknanya Mbak Rizka puisi yang satu ini? Jadi aku mengamini bahwa sebenarnya tujuan kita berhubungan antara perempuan dan laki-laki itu sepanjang hidupnya hanya diisi mau makan apa, makan di mana. Entah sih kalian mengamini atau enggak gitu, tapi ini adalah percakapan paling banyak yang ternyata itu terjadi dalam pasangan gitu. Dari sekian banyak yang bisa kita obrolkan gitu, dari sekian banyak yang bisa kita tanyakan, yang satu hari aja 3 kali kita tanyakan adalah mau makan apa dan makan di mana. Dan itu dari kita jadian sampai kita tua nanti adalah kita akan terus bertanya tentang makan apa. Dan bagiku apa ya, tempat makan itu kan intim gitu. Intim dimana kita menawar rasa lapar yang sudah terjadi dan bagaimana kita caranya mencari hal bersama untuk mengobati rasa lapar itu sendiri gitu. Jadi balik lagi bahwa dalam cinta itu kita nggak butuh cuma kata cinta doang gitu. Kita juga harus cari sesuatu yang gimana caranya pasangan kita nggak kelaparan dong. Karena puisi ataupun cinta itu nggak mengenyangkan. Setuju. Yang tepuk tangan paling keras mengamini. Makasih Mbak Sisil, thank you udah bacain dan juga sharing. Setuju berarti ya bahwa cewek itu siang dan malam tuh berbeda, bisa berubah gitu perasaannya. Tadi ngomongin bahwa kalau dalam hubungan seringkali mentok di pertanyaan mau makan apa. Jujur tuh Mas yang baju hijau itu langsung nyenggol pasangannya. Tapi emang gitu ya Mas ya? Iya. Hari ini nanya juga ke pasangannya? Betul. Jawabannya apa Mas tadi Mas? Terserah. Giliran diajak belok protes. Protes kan? Kamu
itu loh mas. Jangan, emang itu perempuan tuh menggemaskan ya. Tapi harus sabar mas, sabar dan juga pasti ada hikmahnya. Sabar Pak Budi. Sabar Pak Budi. Monggo. Bisa Pak Budi bisa Rizal. Dari masnya, mbaknya ada pertanyaan mungkin? Masih dengan topik yang relate dengan kehidupan mas dan mbak berdua ini, pasti ada hal yang mengganjal gitu. Mumpung ada Mbak Rizka yang menceritakan kisah Anda dalam sebuah buku yang sangat cantik ini. Ada nggak mas unek-unek atau mbaknya ke masnya yang gagal diakui? Kebetulan waktu sudah menjawabnya. Asik, waktu sudah menjawab. Ini Puitis banget ya. putus banget jebol ya. Biasa sastrawan ya. Sastrawan ya Jan. Kayak orang Wangun deh. Orang ya gitu. Sastrawan lah ini. Dari teman-teman sayap kiri Mbak Nani atau mas-masnya ini, boleh nggak bikin pengakuan di hari ini misalnya? Apa yang pernah gagal diakui? Mumpung tema kita nih untukmu yang gagal mengakui perasaan. Dari siapa dulu? Dari Mbak Nani boleh deh Mbak merapat ke sini Mbak. Langsung saya todong nih. Mari Mbak Nani, ke sini Mbak Nani. Boleh ke sayap sini Mbak. Sayap sini Mbak. Oh tenang, boleh sini Mbak. Monggo Mbak Nani. Berhubungan sama tema kita hari ini ya Mbak Rizka ya. Ada nggak perasaan yang selama ini gagal diakui oleh Mbak Nani? Secara Mbak kan pasti punya kemampuan lisan yang sangat baik, menulis juga sangat keren. Ada nggak yang bahkan gagal diakui? Monggo Mbak. Apa ya? Yang gagal diakui. Semuanya tadi terakui sih. Terakui. Ada tipsnya Mbak supaya bisa tidak gagal mengakui perasaan? Tipsnya apa ya? Mungkin gampang tapi susah kan ya? Gampang tapi susah. Apa ya? Apa ya? Tidak bisa diungkapkan. Itulah kelebihannya perempuan mungkin ya. Perempuan atau semua manusia sebenarnya? Perempuan ya. Nanti kita habis ini konsul cowok-cowok ya Mbak ya, karena memang Coba. perasaan. Tapi aku penasaran nih sama Mbak Nani. Mbak Nani di sini berhasil mengakui perasaan itu, perasaan mengakui ke diri sendiri atau ke orang lain? Itu lebih gampang mana dan Lebih gampang mengakui diri sendiri ya. Kalau buatku saat ini yang sadar ya, yang sadar mengakui diri sendiri. Contohnya Mbak? Ya misalnya kayak tadi siang hari realistis banget ya kan, sore hari agak sendu kan, energinya udah habis, malam hari waktunya leyeh-leyeh santai kan. melankolis? Kalau siang hari kan perempuan kan banyak yang dikerjain tuh. Iya Selesai dari pagi sampai macam-macam rutinitas itu kan realistis banget. Oh ini harus selesai, ini harus selesai. Kalau mau diajak ngobrol belum bisa. Belum bisa. Jangan salah. Maaf Siang nggak hari dulu. perempuan lebih galak, ya Saya kan? bacok nggak sih Mbak? Lebih galak, lebih cerewet, itu pasti. Perempuan tuh sibuk banget. Apalagi kalau ditambah dia lagi menstruasi, wah udah siapapun kena itu. Perempuan tuh sibuk banget. Sibuk banget. Laki-laki tuh simple, santai. Cuman motret. Aku wis gimmick loh ini. Iki aku yo. Mbak Juan agak pengen nodong Mas Rizal. Habis ini ya? Habis ini. Gitu Aku sih. sibuk motret ya ini. Ya thank you Mbak Nani, terima kasih banyak. Jadi kalau Mbak Nani ini tipikal yang bisa dan mudah mengakui perasaan. Kalau Mbak juga berarti tipikal yang mudah mengakui perasaan. Aku pernah terjebak di momen-momen enggak sih. Kapan? Momen-momen awal-awal kuliah kali ya gitu. Why? Kenapa? Kayak semacam ya kita pastilah di masa yang aku harus terlihat happy nih di depan banyak orang gitu. Aku harus terlihat baik-baik saja gitu. Sering terjadi. Dan ketika ditanya pasangan kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan sering. Gitu. Sering. Padahal di sini nanggung Bergemuruh ya? banyak perasaan gitu. Agak ada rasa-rasa cemburu, ada rasa-rasa marah. Sampai akhirnya ya itu
ternyata meledak deh gitu. Dan itu nggak baik. Gak baik. Dia kayak bom waktu ya. Bom waktu. Pada saatnya dia akan meledak dan gak baik efeknya ya kalau udah hampir meledak itu Mbak. Iya, yang kena pada akhirnya nggak cuma diri sendiri kan gitu. Sekitar kita juga Ngerasain, menerima dampaknya dampaknya. gitu. Berarti memang sebaiknya diungkapkan. Tadi udah ngobrol sama Mbak Nanik yang soal mudahnya mengakui perasaan. Kita perlu mengundang seperti Mbak Rizka, teman kita yang agak sulit mengakui perasaan. Boleh. Siapa ya kira-kira mas-mas yang susah? Hanif, Haryanto. Tolong kan ganti motret. Tolong diganti motret. Soalnya Rizal harus maju. Hanif. Karena tadi kita sering manggil-manggil nama Rizal, Mbak juga perlu kenalan sama orang yang tadi sering disebut teman-teman kita sini. Kita akan undang sahabat kita bersama, Rizal Eka Ar-Rahman. Benar. Ayo bro, maju bro. Seberapa magisnya perasaannya Iya, Mas Rizal. sampai dia disebut nih harus bola-bali patah hati untuk menulis puisi. Tadi kayaknya Mas Tim juga tanya sama Mbak Rizka deh, Mbak tuh berapa kali patah hati sampai bisa nulis buku ini? Oh, pada akhirnya Rizal ya? Ora ya? Maksudnya ora ya? Berarti Rizal ya? Rizal, kan Rizal? Kok kalkulasinya? Kayaknya udah nggak zamannya patah hati tapi mematahkan hati yang lain. Ya Allah, ghosting deh gimana? Tengah Zal, tengah. Oke. Ger ya. Gimana Zal? Klarifikasi semua perkataan dari abang-abang kita sayap kanan ini. Benarkah kamu gagal mengakui perasaanmu? Nah, itu tadi Mbak Rizka sempat nyinggung ya, apakah itu mengakui untuk diri sendiri atau orang lain gitu. Sebenarnya ada sebuah kayak media yang saya gunakan untuk mengakui, untuk menyampaikan perasaan sendiri atau ke orang lain. Ya, salah satunya entah melalui tulisan atau melalui sebuah karya visual gitu. Itu karena melalui dua media tersebut sebenarnya kita sudah membuat sebuah manifestasi tentang pengakuan ke diri sendiri dan disampaikan ke orang lain. Entah nanti begitu dilepaskan orang lain akan berinterpretasi itu apa perasaan yang kita bawa ke karya tersebut. Kayak Berarti gitu. Anda merilis perasaan dalam bentuk karya, nggak langsung ke orangnya. Enggak. Terlepas siapa orangnya kita nggak tahu kan ya maksudnya. Kita pura-pura nggak tahu. Gitu. Gimana Mbak Rizka merespon klarifikasi seorang Rizal Eka Ar-Rahman ini Mbak? Ada pesan nggak buat dia gitu terkait hal ini? Kalau pesan kayaknya nggak ada ya, karena memang orang punya caranya sendiri gitu untuk healing, pulang pusing, ya untuk mengungkapkan perasaannya. Cuma aku jadi penasaran ketika itu manifestasinya karya gitu. Apakah setelah mengakui itu dalam bentuk karya, Mas Rizal pada akhirnya juga tahu, oh aku sudah di titik mengakui perasaanku yang ini, terus aku harus ngapain setelah ini? Sokor Sudah terwakili. terwakili oleh Mbak Rizka ya. Sebentar. Sebenarnya ini tadi agak-agak ngindo tapi kok kembali ke jalur lagi. Tentang apa yang dilakukan setelah mengakui itu ya, mungkin melalui media itu. Juk piye, juk ngopo? Kalau saya sendiri, bagi saya ya Pak, setelah mengakui melalui media itu ada sebuah perasaan lega yang legowo gitu istilahnya gitu. Entah itu nanti bagaimana jadinya, apakah suatu saat akan tersampaikan atau tidak gitu. Nah, yang terpenting itu sudah rilis dulu lah perasaan tersebut. Entah nanti kalau saya merasanya
nanti akan ada sebuah peristiwa-peristiwa yang nantinya akan mengantarkan mengingat itu kembali gitu. Ya pada akhirnya juga akan membuat kembali mungkin merasa sedikit melankolis, lalu agak murung gitu. Nah itu nanti akan ada sebuah rasa lagi yang untuk suatu saat akan mengolah lagi rasa-rasa tersebut dalam sebuah media yang sama atau mungkin menuju ke media yang lainnya. Kalau sebenarnya sejauh ini lebih suka ke nulis gitu untuk akhir-akhir ini. Rupa untuk sampingan sejauh ini untuk ngamatin sih sejauh ini. Berarti melukis dan menulis. Dua itu. Jadi kapan rilis bukunya? Pertanyaan agak sulit. Kalau susah boleh kembali ke tempat. Semoga entah ya. Karena kalau nulis ya Mbak, kalau mungkin sekarang nulis nih, nanti kemungkinan berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi ngerasa aku nulis apa ya ini, kok tulisanku kayak seakan-akan curhat banget atau mungkin beberapa yang alay banget gitu. Jadi mungkin ada sebuah semakin kesini semakin merasa yang kurang puas atau bahkan tidak puas gitu dengan tulisan tersebut gitu. Pada akhirnya. Atau karena perasaannya juga yang berubah-ubah. Kalau nggak bisa jawab boleh kembali. Aku buat Rizal dong, tepuk tangan. Mbak, bentar ya. Bentar. Ada Oh iya, silakan. sebenarnya gini Mbak. Ada sebuah teman yang mengaku ada seorang teman yang mengaku kepada saya setiap karyanya itu tercipta dari kesunyian. Nah saat saya tanya kesunyian seperti apa sih Nif? Nah mungkin bisa kita todong bersama juga di sini seorang kolega saya sekaligus gontak-gontakan saya ini untuk menceritakan perihal yang sama itu tadi. Itu perlu untuk inspirasi kita bersama karena sebentar lagi juga dia akan merilis anak ideologi terbarunya gitu. Mungkin ada sebuah penggalan-penggalan inspirasi yang bisa kita petik. Silahkan kepada Mas Hanif, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini memang kalau best itu emang suka gitu ya Mbak ya, saling todong. Sesi kita nanti Nanti ntar ya Mas ya. Anda boleh melakukan perasaan di sesi setelah saya sama Mbak Rizka nanti. Sip. Tos dulu Mas Anip. Mantap. Mbak Rizka, berarti berapa lama buku ini tulis? Dari 2015 ya? Itu muncul ide oleh ada keresahan di 2015. Kalau pure mulai menulis ini 2021 kemudian terbit 2022. Iya. Setahun itu apakah waktu yang sebenarnya lama atau pendek untuk sebuah karya buku? Sebenarnya kalau dibilang pendek itu karena kalau kita proses menulisnya itu menurutku terlalu lama gitu. Waktu di rentan 3 bulan ke atas itu untuk menulis lama gitu. Itu lama ya? Tapi ketika kita tarik bahwa dalam prosesnya kan sebelum kita menulis kita perlu riset, perlu ketemu banyak orang, kita perlu diskusi gitu. Itu sepadan sih gitu. Itu memang butuh waktu yang lama gitu untuk yang proses itu gitu. Ada nggak kendala tertentu selama proses, entah itu menulis, entah itu proses menerbitkan sampai ke tahap distribusi dan sebagainya? Karena kebetulan aku berkecimpung di dunia buku gitu, kerjanya juga di toko buku online gitu. Untuk distribusi aku rasa
itu suatu hal yang bisa sangat-sangat ditawar lah hari ini gitu. Dengan kita ketemu banyak orang juga, itu menurutku suatu apa ya, rezeki sendiri, bahwa distribusi itu bisa mulut ke mulut, bisa dengan kita bertemu di warung kopi, dan itu bukan hal yang sulit gitu hari ini gitu. Justru kesulitan hari ini kita terjebak pada keberanian untuk menerbitkan, biasanya kan di situ gitu. Aku sempat ketemu momen ini diluncurin nggak ya gitu, ntar ketemu pembaca nggak ya gitu, ntar gimana respon publik gitu. Sempat ada momen kayak gitu. Itu sendiri yang membuatku jadi lama gitu untuk akhirnya gimana biar satset nerbitin gitu. Ya perasaan sendiri pada akhirnya gitu. Tapi ketika itu beres dengan diri sendiri, ya nyatanya lancar Zaya, keren banget guys. Jadi teman-teman, boleh sih Mbak kita dikasih wejangan supaya tidak hanya sampai ke tahap berani menulis, tapi juga berani mempublikasikan tulisan kita. Wejangannya adalah, kok kayak wejangan tuh kayak apa ya? Aku jadi ikut-ikutan tua ini. Iya ya. Oke, sedikit berbagi tips atau berbagi pengalaman aja ya, mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya memang beberapa hal yang masuk hari ini atau pertanyaan dari teman-teman itu biasanya apa sih yang penerbit mau untuk bukunya bisa terbit gitu, ataupun gimana sih cara nerbitin buku gitu. Kalau pertanyaannya adalah gimana cara nerbitin buku, jelas jawabannya adalah ya udah punya karya gitu. Apa yang mau diterbitin kalau nggak ada karyanya, kan simpelnya kayak gitu. Terus pada akhirnya kembali lagi ke apa sih yang dimaui penerbit gitu. Kalau fenomena hari ini aku sedikit sharing ke teman-teman gitu, bahwa penerbit itu sebenarnya melihat bukan apa yang kalian tulis, tapi bagaimana konsistensi teman-teman itu menulis gitu. Jadi ketika beberapa dari kalian pede gitu mempublish tulisan kalian, secara otomatis penerbit itu bakalan melirik. Itu fenomena hari ini gitu loh. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, bahwa untuk masuk penerbitan itu rasanya sulit banget gitu kan. Saya rasa enggak, fenomena hari ini dengan kita punya banyaknya penerbit indie di Jogja itu adalah suatu rezeki yang harus kita manfaatkan hari ini sih, kayak gitu. Dan ketika ketakutan muncul lagi, gimana nanti kalau kita istilahnya diceng-cengin sama pembaca, ini nggak diterima publik gitu kan. Ketika menulis, satu hal yang saya yakini adalah bahwa tulisan itu yatim piatu ketika kita lepas ke publik, dan pasti dia akan menemui orang tua asuhnya sendiri. Karena sebuah karya bagi saya itu sama seperti anak gitu. Dia tidak akan terlantar, dia tidak akan sengsara, dia pasti akan menemui pengasuhnya sendiri. Kayak gitu sih. Wow, mantap banget. Jadi jangan khawatir, apapun yang kita tulis selagi kita konsisten dan juga pede begitu, pasti akan menemui pembacanya sendiri, orang tua aslinya sendiri. Dalam sekali ya semua kata-kata Mbak Rizka ini, saya jadi kayak oh iya. Ada barangkali teman-teman yang mau diskus langsung dengan Mbak Rizka, mumpung Mbak Rizka hari ini bisa dicuri waktunya untuk ngobrol dengan kita semua. Boleh di sayap sini, di table sana, tengah boleh, atau sayap kanan. Sayapnya gede banget ya. Sayapnya udah patah ya. Wah, Udah malam. malam. Senang banget hari ini bisa menghadirkan Mbak Rizka
di tengah-tengah gelaran Selasa Sastra. Udah baca puisi juga, berarti sudah afdol dan gugur kewajibannya. Karena itu adalah hal yang wajib di Selasa Sastra ini. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Kita kayaknya hari ini setelah mendapatkan banyak ujangan Mbak Rizka, sharingnya juga, kita pengen teman-teman di sini juga langsung menambah kepedean berkarya, menampilkan karya dalam perform selanjutnya ya Mas Hanif. Tadi juga ada permintaan dari Mas Rizal bagi Mas Hanif untuk klarifikasi juga gitu. Mohon untuk dipenuhi. Biar aku dianyang-anyangan soalnya. Gitu. Thank you Mbak Rizka. Sukses untuk buku barunya. Mudah-mudahan ini nanti viral, dan kalau teman-teman udah punya bukunya, jangan lupa untuk di tag juga penulisnya ya di Instagram @rizkakahia. Betul ya Mbak ya? Betul. Gila, saya hafal banget ya. Ini teman-teman, bukunya warna hijau. Terima kasih banyak. Karena saya nggak salam, saya tutup dengan pantun aja tadi. Bilang cakep ya semua, awas kalau bilang cakep. Jalan-jalan ke Palangkaraya, cakep. Jangan lupa beli semangka. Itulah dia perbincangan kita. Tepuk tangan buat Mbak Rizka. Terima kasih dan kembali ke Mas Hanif. Monggo. Oke, terima kasih banyak Mbak Rizka, Mbak Joana yang sudah mengisi malam ini dan menghibur Mas Rizal tentunya. Oke, kita lanjut saja di acara perform yang mau membacakan puisi. Silakan Mas Latif, tamu kita. Tepuk tangan buat Mas Latif. Tes. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bang Teddy dan Mas Hanif, begitu pula untuk Mbak Jona dan Mbak Rizka atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Dan pada kesempatan kali ini, pada malam kali ini saya akan membawakan sebuah puisi. Untuk puisinya saya belum mengasih judulnya apa ya. Wahai penguasa hati, pemilik segala suku, tidak terlalu tinggikah keinginanku? Aku mau merasakan dalamnya rindu. Kuhadirkan sebagai saksi air mataku untuk meyakinkan. Meski hanya dalam mimpi, meski satu waktu. Tidakkah aku berdosa jika aku tidak membalas rindunya, sedangkan dia merinduku dari zamannya? Izinkanlah aku mendapatkan senyumnya, izinkanlah aku mencium jejak kakinya, biarkanlah aku bawa pasir yang disedalnya, kan ku jadikan jimat sepanjang masa. Terlalu hina diri ini untuk menyentuh lembut tangannya. Namun, apakah juga hina mata ini sekedar untuk melihatnya, bahkan dari kejauhan? Oke, terima kasih. Mungkin cukup segitu puisinya. Sekali lagi saya alihkan kepada Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Latif puisinya. Nggak nambah Mas?
Nanti aja. Oke, besok. Mbaknya yang berkerudung pink. Boleh banget loh, Mbak. Khusus buat Mas Rizal juga boleh. Mas Rizal mana? Oke, ada lagi Mas Supri. Seragamnya podo itu. Kebetulan ini spesialnya buat Rizal. Bully pun enggak? Oke, mungkin itu saja. Tadi juga udah pada pulang karena udah malam ya. Ada lagi Mas Rizal mau baca puisi lagi? Mas Imam baca puisi, Mas Imam. Oke, mungkin dari saya itu saja, cukup sekian. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mas Rizal di belakang layar Mas Rizal, kita klarifikasi, oke? Nih, urung maca romet seneng lho. Wis ya. Karyamu dhewe. Besok saja. Oke, sekarang sudah saja. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto bareng sama Mbak Rizka dong. Mbak Rizka minta foto bareng dong. Teman-teman yang masih tersisa. Boleh ya Mas tadi ya, boleh ya? Kita foto bareng dong. Semuanya aja, Mas Imam dong. Mas Rizal tentunya. Mbak yang berkerudung pink dan hitam. Boleh loh. Mas Latif tadi juga boleh, yuk. Kita foto bareng. Mbak Joana, ayo foto dulu, Mbak. Hah? Itu Babera. Tuh. Di sana. Kurang rata. Anda menyalahi kodrat Anda. Oleh gua ning kene. 1 2 1 2 1 2. Yuk jungkir balik. Ya. Wes to. Kasih ya semuanya. Saya